Pernah nggak sih kamu berpikir bagaimana kita mengingat, memahami, dan mengambil keputusan? Semua itu dipelajari dalam psikologi kognitif. Oke, kali ini saya akan menjelaskan tentang cara pikiran kita bekerja, mempelajari proses mental yang terjadi di dalam pikiran kita. Oke, di sini ada pengertian psikologi kognitif. Psikologi kognitif adalah cabang psikologi yang mempelajari proses mental dalam pikiran manusia, seperti bagaimana kita berpikir, mengingat, memahami, dan memecahkan masalah. Selanjutnya ada persepsi. Proses pertama dalam psikologi kognitif. Persepsi adalah bagaimana kita menerima dan menafsirkan informasi dari lingkungan melalui indera kita. Misalnya, saat melihat pohon, otak kita langsung mengenali bahwa itu adalah pohon. Di situ ada 3 tahap. Yang pertama, informasi diterima. Indera kita seperti mata menangkap rangsangan dari lingkungan. Contohnya, mata melihat sebuah pohon. Yang kedua ada diproses oleh otak. Informasi yang ditangkap tadi dikirim ke otak untuk diolah. Yang ketiga, ada dimaknai. Otak memberi arti pada informasi tersebut, sehingga kita tahu bahwa yang kita lihat adalah pohon, bukan benda lain. Di bagian bawah, ditampilkan alat indera yang berperan dalam persepsi. Yang pertama itu ada mata untuk melihat, dan telinga untuk mendengar, hidung untuk mencium, tangan atau kulit untuk meraba, dan lidah untuk mengecap. Selanjutnya ada memori. Proses bagaimana kita menyimpan dan mengingat informasi dalam psikologi kognitif. Ada 3 tahap utama. Yang pertama, encoding, menerima informasi. Ini adalah tahap awal saat kita mendapatkan informasi dari lingkungan melalui indera, melihat, mendengar, membaca, dan lain-lain. Contohnya, saat kamu membaca buku, informasi masuk ke otak dan mulai diproses. Yang kedua ada storage atau menyimpan. Setelah diproses, informasi disimpan di dalam otak untuk jangka waktu tertentu. Bisa sebentar atau ingatan jangka pendek atau lama, ingatan jangka panjang. Yang ketiga ada retrieval atau mengambil kembali. Ketika kita membutuhkan informasi tersebut, otak akan mengambilnya kembali dari memori. Contohnya, saat mengerjakan soal, kamu mengingat kembali apa yang sudah dipelajari. Selanjutnya ada berpikir, proses penting yang membantu kita mengolah informasi, memahami sesuatu, mengambil keputusan, dan menyelesaikan masalah dalam kehidupan sehari-hari. Di situ ada potongan puzzle melambangkan informasi yang terpisah-pisah. Puzzle yang tersusun rapi menunjukkan bahwa saat kita berpikir, kita menggabungkan informasi hingga menjadi pemahaman yang utuh. Contoh dalam kehidupan sehari-hari, saat mengerjakan soal pelajaran, saat memilih keputusan atau misalnya memilih jurusan atau menentukan pilihan, dan saat mencari solusi dari suatu masalah. Selanjutnya ada pemahaman. Pemahaman terjadi ketika kita bisa menghubungkan informasi baru dengan pengetahuan yang sudah kita miliki. Artinya, kita tidak hanya menerima informasi baru, tapi juga mengaitkannya dengan apa yang sudah kita tahu sebelumnya agar benar-benar mengerti. Jadi, pemahaman itu proses penting dalam belajar karena membantu kita mengerti materi dengan lebih dalam, mengingat lebih lama, dan belajar lebih efektif. Jadi, semakin sering kita menghubungkan pengetahuan lama dengan yang baru, semakin mudah kita memahami sesuatu. Selanjutnya, ada pemecahan masalah, proses mencari solusi terbaik dari suatu masalah yang dihadapi. Ada 4 langkah utama. 1. Identifikasi masalah. Langkah pertama adalah mengetahui apa masalahnya. Artinya, kita harus benar-benar memahami situasi yang sedang terjadi, bukan langsung mencari solusi. Contohnya, kalau nilai jelek, jangan langsung panik. Pahami dulu kenapa itu bisa terjadi. Yang kedua, ada analisis masalah. Setelah tahu masalahnya, kita mencari penyebabnya dan mengumpulkan informasi yang relevan. Ini tahap berpikir lebih dalam.
Contohnya, apakah karena kurang belajar, atau tidak paham materi, atau kurang latihan? Yang ketiga ada cari alternatif solusi. Di tahap ini kita membuat beberapa pilihan solusi, bukan cuma satu. Semakin banyak opsi, semakin besar peluang menemukan solusi terbaik. Contohnya, belajar lebih rutin, ikut les, tanya guru, atau belajar bareng teman. Yang keempat, pilih solusi terbaik. Dari semua pilihan tadi, kita memilih yang paling efektif, lalu langsung dilakukan. Contohnya, memutuskan untuk belajar setiap hari dan mengikuti les. Oke, selanjutnya di sini menjelaskan pentingnya memahami pikiran sendiri agar kita bisa menjalani hidup dengan lebih baik. Kenali pikiranmu, pahami duniamu. Dengan memahami cara kerja pikiran, kita bisa menjadi lebih bijak dalam belajar dan mengambil keputusan. Yang pertama ada pahami diri sendiri. Artinya, kita harus mengenali pikiran dan perasaan sendiri. Dengan begitu, kita jadi lebih paham siapa diri kita dan apa yang kita butuhkan. Yang kedua ada belajar lebih efektif. Pikiran yang terarah membantu kita belajar dengan lebih fokus dan hasil yang lebih baik. Yang ketiga ada ambil keputusan tepat. Memahami pikiran membuat kita lebih bijak dalam memilih dan mengambil keputusan. Dan yang keempat, hadapi tantangan. Pikiran yang kuat membantu kita tetap semangat dan tidak mudah menyerah dalam menghadapi tantangan. Oke, pesan terakhir dari saya, kenali pikiranmu, pahami duniamu, dan ciptakan masa depan yang lebih baik. Sekian, terima kasih, bye-bye.